merenungkan penebusan umat Tuhan, meresahkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penyerah usia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami ini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini.
pun bermasa dalam harapanmu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesak, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan, jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Ia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para murid-muridnya, ditolak oleh bangsa-bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian
yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibunda Yesus memberikan teladan kesetiaan dalam solidaritas menanggung derita. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, terlebih di masa pandemi ini. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita karena sakit, kesulitan ekonomi, dan pekerjaan, dan persoalan lainnya, sehingga kami menjadi sahabat-Mu sendiri dalam solidaritas dan empati. Semoga kami saling menolong memulihkan kehidupan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami. Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau terang hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus dipikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah memanggul bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada
Tuhan berkenan. Penghentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami telah meringankan pula beban-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami atas dosa ini. Bila kita meringankan dua orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Penghentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnyalah kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali.
ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Hari kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang ini. Kiranya kami goyah dan tercampur karena sana. Ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab hanya salib suci-Mu Bapa Kristus ini. Tatkala Yesus menapaki jalan salib menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam orang yang sejati, ini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab hanya salib suci-Mu Bapa Kristus ini. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat
kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus, yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkahmu, mengikuti jalanmu, jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami. Bisa karena dosa dan derita, tanganmu ulurkan. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab hanya salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu, mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri, yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu dienakkan. Kau tinggikan hasratku. Perhentian ke-11. Yesus
disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur campur mur kepada Yesus. Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa-dosa. Dari salib Kau melihat, takkan bila yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu gelaplah meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini.
Hidupi hati mengasihkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya. Saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea, yang telah menjadi murid Yesus, memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Daripada kehinaan, jadilah kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia.
Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami selesai. Tuhan Yesus dimakamkan, masukkanlah kematian sampai bangkit mulia. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya sambil mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di bumi, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenang Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu, kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan lanjutkan dengan misi. Segenap doa-doa kita, khususnya bagi segenap keluarga di lingkungan Immanuel ini, dan saya menggenapi ini lingkungan yang terakhir, atau waktu itu mendapat jatahnya terakhir atau milih terakhir, milih terakhir, karena besok kita akan memasuki pekan suci dengan satu palma. Benar-benar saya juga sudah genap ini 8 lingkungan yang ada, sudah kunjungi, minimal secara formal sudah bertatap muka dengan saudara-saudari satu lingkungan semua yang ada dan itu. Maka dari itu saudara-saudari, mari kita bawa doa-doa kita ke hadapan Allah, dan sebelum itu kita mohon ampun atas segala dosa-dosa agar pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan Perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, orang tua, saudara-saudari, anak, cucu,
siapapun yang membutuhkan pertolongan rahmat Tuhan, kiranya mereka dijamah oleh Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Dan kita juga doakan bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam situasi yang berat. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan pembebasan bagi kita semua, keluarga-keluarga dengan rahmat, sukacita, kasih yang bertumbuh di dalam keluarga. Allah Bapa sumber kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Dan berkat kerahiman-Mu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali dia datang dirinya sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menuju orang benar, yang melihat daging dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu kuserahkan perkara. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Dia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukti batutku, tubuh pertahananku, dan penyelamatku. Ketika Aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Dia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tantu keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku percaya pada Tuhan, dan Dia mendengar suaraku. Tali-tali telah menyelimuti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah menggeliat aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku percaya pada Tuhan, dan Dia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan, dan Dia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Sampaikan damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudariku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus akan sambut menguatkan hidup kita dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, kita akan menyambut komuni dalam dua rupa, tubuh dan darah Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ketika imam mengatakan tubuh dan darah Kristus, umat menjawab amin. Ya, saya percaya. Ini hormat, mengambil posisi kudus dari jempol, lalu masukkan ke dalam tiara. Tangan kiri seperti ini yang ke darah Kristus sudah tetes, kemudian menyambutnya dengan hormat dan berdoa dalam batin kita masing-masing. Dan kita siapkan kita untuk menyambut Tuhan yang akan kita sambut dalam kasih kudus ini. Jadi saya akan berjalan, tetap di tempat saja. Tubuh dan darah Kristus
darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Kristus. Darah Kristus. Persiapkan hari komuni, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ya Tuhan, Engkau sumber air hayat, yang minum air yang Engkau berikan, tak pernah usai terus lamanya. Kau puaskan hatinya sampai kekal. Engkau juru selamat, ya Yesus Tuhan, kepadamu saja taat penuh. Ya Tuhan, Engkaulah terang di dunia. Siapa yang ikut Engkau tak sesat. Kau datang supaya yang buta cermin, tak lagi melangkah di jalan gelap. Engkau juru selamat, ya Yesus Tuhan, kepadamu saja ku taat penuh. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dalam Ekaristi Kudus ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari kita kasih, pergilah misa telah selesai. Syukur pada Allah. Lalu penutup kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yang berdarah bertunuh berseri, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, masih mahkota duri menghina hartamu. Kau patut kagumi, terima hormatku. Ya Tuhan yang Kau tahu, ya itu salahku, dosaku telah Kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dicela, ampunilah hambamu, beri anugerah. Selanjutnya ketua. Yang mau disampaikan? Ada katekesi sedikit. Hari ini sedikit tentang katekesi ya. Tapi ada tradisi sucinya. Kitab sucinya apa? Kalau bisa lihat kitab ulangan dan sebagainya tentang yang disebut dengan tahun Yobel. Yobel itu artinya apa? Yobel itu aslinya adalah tanduk kor. Untuk kalau mau membuka tahun yang disebut tahun jubileum, ada suara katakan trompet, tanduk sepanjang semua dikatakan kalau kerajaan dengan enggak kita, kalau misalnya kita zaman sekarang mungkin ya kayak petasan gitu lah ya, petasan gitu, itu menandakan tahun baru. Nah, kalau di sana katakan di sini sudah diambil dari tradisi Yahudi juga ada
trompet itu berbunyi, itu tandanya tahun jubileum dimulai. Nah, baru dimaknai apa itu tahun jubel atau tahun jubileum, adalah tahun rahmat pembebasan. Dibebaskan dari apa? Dosa. Lalu Utang. nah, benar. Tapi kredit motor bener ya. Jadi apa? Utang, tetapi katakan memang ada sebetulnya itu tradisinya itu utang semua digunakan. Dendam, dosa, semua itu dibebaskan. Maka tahun jubileum adalah tahun yang luar biasa. Lalu kenapa tiap berapa tahun jubel itu di tahun jubel? 5. Ya itu tradisi suci yang berubah. Awalnya nanti lihat Ulangan 25, ada mengatakan 100. 7 kali 7. Kalau misalnya katakan berapa kali aku harus mengampuni dosa saudara-saudariku? 7 kali 7 dan seterusnya. Dalam tradisi Yahudi, tradisi kuno itu mengatakan angka sempurna itu adalah 7. Angka mereka, angka apa namanya? Kalau ini kan kita dibilang 8 ya. Tradisi ya, contoh katanya 8 ya. Tidak ada putus garis ya. Terus itu ya, alfa omega terus itu ya. Tetapi dalam tradisi dikatakan bahwa Allah menciptakan dunia dan pada hari ke-7 Allah Istirahat. 7 itu hari Sabat, semua juga katakan 7 adalah angka sempurna. Maka 7 kali 7 seberapa? Oh ini 10 tahun 49 ya benar ya. Lalu di tahun berikutnya itu 50 semua yang disebut dengan tahun jubel itu semua dibebaskan. Maka tahun rahmat pembebasan. Lalu ada tradisi suci 50 tahun itu dirayakan terus. Lalu dari ajaran yang perjanjian lama diperbaharui dalam ajaran gereja. Tetapi rupa-rupanya kalau tiap 50 tahun itu kelamaan. Mas Hanafi, umur berapa? Punten nanya ya. Berapa? 54. 50 tahun lagi masih hidup kayaknya tuh. Amin ya, iya. Saya kayaknya enggak ya. Sekarang 40 tahun tambah 50 tahun. Waduh, udah baiknya. Tapi akhirnya memang satu generasi itu hilang gitu. Akhirnya umat itu merasa bagaimana boleh nggak kira-kira setengah dari itu. Ada Paus Dionysius ke-8 dan sebagainya, abad 13, abad 15, ini diubah. Boleh tidak? Ini diubah setengahnya. Jadi gereja nyatakan setiap 25 tahun diadakan tahun jubileum. Tahun jubileum itu kalau kita masih ingat, tahun jubileum agung. Udah lahir kan ya? Tahun 2000, ya tahun 2000. Waktu itu apa? Tahun 2000 kuliah atau Pak Dede kuliah tahun 2000 ya? Iya. Saya tahun 2000 masih kena SMP, SMA. Ini SMA seminari kelas 1. Tahun masih ingat kan tahun 2000 ya? Tahun 2000 kan ditanya lagi ya. Tahun 2000 itu pasti udah kerja udah apa ya? Atau kita masih ingat terakhir tahun 2000 ada 2 tipe tahun jubileum. Jubileum biasa dan luar biasa. Yang biasa itu terakhir itu tahun 2000. Dan kemarin tahun 2024, 2025 ini maksudnya 2025 itu adalah tahun jubileum biasa setiap 25 tahun. Tapi Paus itu punya hak prerogatif untuk memutuskan bisa yang disebut dengan jubileum luar biasa. Paus Fransiskus itu pernah menetapkan tahun jubileum luar biasa. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2015, 2016 beliau membuka satu bulan. Ini apa? Surat kepada seluruh umat. Bulannya berjudul Misericordia Futus, wajah yang berbelas kasih. Kalau sekarang apa bulannya? Ya, Spes non
konfundit. Tadi ngomongnya nggak usah dihafalin, cukup ngomongnya aja ya, ngafalin ya. Bahasa Latin itu spes non konfundit, harapan yang tidak mengecewakan. Lalu kenapa waktu itu Paus Fransiskus tahun 2015 membuka pintu suci? Jadi pintu yang ada di 4 basilika di kota Roma, ada Santo Petrus, Santo Yohanes Lateran, Maria Maggiore, lalu Santo Paulus. Di luar tembok, di mulo itu ada pintu sucinya, kota Santa. Itu setiap tahun jubileum harus boleh dibuka. Jadi setelah nanti ini ditutup di bulan Desember lalu Januari ditutup, itu mereka akan disemen lagi. Pintu itu ditutup dan disemen lagi, disil lagi. Yang boleh dibuka nanti 25 tahun lagi. Berarti tahun 2050. Mudah-mudahan masih hidup ya. Kita janjian ya. Yang saya berkata ini ya. Ziarah ke sana. Nah, itu artinya itu tahun jubileum biasa dan luar biasa. Paus Fransiskus waktu itu membuka kenapa? Paus Fransiskus ingin membuka gereja. Katakan semua gereja harus terbuka. Kecuali malam ya, tapi tidak ada malam juga. Tetapi waktu Paus Fransiskus mengatakan gereja itu harus dibuka. Bapak Ibu tahu kan ya, lapangan Piazza San Pietro itu basilika itu bentuknya seperti kunci sebetulnya namanya. Tetapi itu seperti tangannya membuka, merangkul, tapi ada buka gitu ya, merangkul dan membunuh. Maka umat itu dikatakan dirangkul untuk masuk. Dan pintu itu artinya apa? Itu ada arti sendiri, simbol sendiri. Pintu itu harus dibuka. Dan memang betul, banyak data waktu tahun 2015 itu, karena tahun jubileum luar biasa itu, ada kenaikan 3 atau 4% umat Katolik di seluruh dunia. Orang kembali lagi beriman menjadi orang Katolik sejati. Lalu tahun 2025 ini kita sebut dengan tahun jubileum biasa, dengan tema Paus Fransiskus mengatakan spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Sekarang kalau saya nonton TV lihat pengen terus matiin lagi, lagi nonton berita, kalau nonton bola 2 jam lebih bisa lah ya saya. Tapi kalau nonton berita itu kadang deg-degan lagi ya, ada perang, ada kejahatan, ada ini itu pembunuhan, kadang nggak sampai hati saya nonton sampai habis itu ya. Maka seringkali lebih baik nonton bola. Tetapi bukan itu. Maksudnya orang diminta untuk punya pengharapan. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak memiliki lagi harapan. Bukan karena sakit. Orang mengatakan, oh karena sakit dia menderita, oh karena ini dia menderita. Tidak. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak lagi punya harapan. Maka Paus Fransiskus mengatakan berharaplah, tapi berharap pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa mengikuti aku akan sampai kepada Bapa di surga. Dan di sana kita akan merasakan tempat kita yang abadi, tempat kita yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari kita kasih, itulah. Nah, selama 1 tahun ini gereja membuka pintu suci. Dan kita salah satunya adalah yang dipilih oleh Bapak Uskup menjadi gereja di mana ada pintu suci. Syaratnya apa? Ada pintunya. Di Melania itu adanya waktu itu ditawarkan siapa, mana-mana yang mau dipilih. Rupa-rupanya di Melania nggak ada, adanya cuma jendela. Nggak mungkin jendela suci kan ya. Akhirnya dipilih yang ada pintunya. Dan salah satu saya kurang tahu juga kenapa ini dipilih. Karena waktu itu dibuka 2 Januari di katedral. Dan di sini 5 Januari. Jadi sekalian saja lah. Ya, memang salah satunya ada faktor historis juga. Di Cirebon itu 1885, di sini 1917. Salah satunya dipilih karena faktor historisitas. Itu salah satunya. Tapi ini kesempatan bagi kita juga. Di Gereja Kuskupan Agung Jakarta, setiap gereja itu memiliki pintu suci. Di Kuskupan Bogor yang kita yang satu namanya Provinsi Gerejawi,
Bogor, Sukagan Bandung, Sukagan Uskupan Agung itu ada di Jakarta, itu berbeda-beda tergantung keputusan uskupnya. Di Bogor mengatakan bukan pada gereja tetapi pada tempat ziarah, taman-taman doa. Nah, kita ada 9 gereja yang dipilih oleh Bapak Uskup. Lalu pertanyaannya, apakah harus 9-9-nya? Bapak Uskup sempat bilang, wah ini deh muka-mukanya sama kabelnya. Ada yang ngejar Bapak Uskup sampai 9-9-nya. Ada yang kejepit pintu, ada yang injek-injek sampai apa karena berebut gitu. Tidak, gereja masih mengatakan ada 1 tahun waktu. Lalu Bapak Uskup memutuskan, apakah harus 9-9-nya? Bapak Uskup mengatakan hanya 1 pun. Kalau kita dengan niat yang baik, ada 3 syarat untuk mendapatkan indulgensi. Pertama, merayakan Ekaristi. Yang kedua, merayakan sakramen tobat. Lalu lihat di pintu suci, nanti ada lihat simbol-simbol Ekaristi, sakramen tobat. Dan yang satu lagi adalah gerakan iman. Surat Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Maka iman itu harus digerakkan pada tindakan-tindakan nyata. Contohnya apa? Tindakan-tindakan sosial dan solidaritas. Jadi kalau kita butuh, pokoknya yang kemarin saya dengar ya, kan saya juga nguping ya. Kita rencana ziarahnya ke Lembang. Mana eta aya bakso ngena. Ada sate kelinci dari katanya ya. Orang mau nanti habis itu turun di katedral, tak ada ke situ. Ada ini apa namanya? Babi campur. Nasi campur ya. Ada mie pedas katanya. Waduh, ada. Jadi semuanya itu kuliner ya. Pintu ya. Yang penting makannya. Nah, artinya apa? Jangan sampai sekedar foya-foya, katakan wisata kuliner, berziarah atau rekreasi, ziarah, tapi katakan gerakan iman kita walaupun tidak berlebih banyak, tapi sana kita berbagi, mengunjungi panti jompo. Kalau dari Kuning itu ada panti jompo juga di situ ya, di Odia ya. Untuk kita mengunjungi ya di Cirebon ada panti jompo juga, atau nggak harus panti jompo, panti asuhan juga bisa. Sekalian mengunjungi suster pun kadang senang, yang sepuh-sepuh itu banyak gitu, diusulin dekat Santa Angela itu ya, itu ada suster tua dikunjungi, senang sekali. Salah satu wujud perhatian kita kan seperti itu tadi, datang berkunjung gitu ya. Kalau diusir lagi ya tidak masalah ya, tapi minimal ada niat kita memberitahu dulu, mereka senang sekali kalau dikunjungi. Banyak suster tua di rawat di Santa Angela datang, saya pernah kunjungan. Dan kita katakan 3 itu untuk mendapatkan apa yang disebut dengan indulgensi. Apa itu indulgensi? Wah, ada panjang. Penghapusan atas dosa sementara yang sifatnya adalah apa? Yang ada kanon itu. Kanon 19 berapa sen-sen saya enggak. Wah, susah loh. Tetapi minimal kita lihat dengan satu metafor gitu ya. Kita ngomong kalau kita sudah melakukan dosa, dosanya sudah dicabut, sudah. Tetapi akibat atas dosa itu menimbulkan bekas seperti apa ya, itu kan kita cabut, dosanya sudah dicabut kalau sudah, tapi tembok itu membawa bekas yang perlu kita perbaiki lagi. Orang-orang yang terakibat atau apa ya, terkena akibat karena dosa-dosa kita, mereka butuh juga mendapatkan pelepasan dari apa yang kita lakukan, atau mungkin dalam bentuk-bentuk hal lain. Maka gereja menawarkan disebut dengan indulgensi. Indulgensi itu hanya diberikan bagi orang hidup, tetapi juga bisa diberikan untuk orang yang sudah meninggal. Maka ada indulgensi bagi jiwa-jiwa dari tanggal 2 November sampai 9 hari novena itu ya. Tetapi itu boleh, tapi nggak boleh saya pengen ngasih indulgensi buat istri saya. Nggak bisa, karena orang hidup hanya meminta untuk dirinya sendiri. Jadi saya buat Tomobowo, saya doain indulgensi buat dia. Nggak boleh, tetapi saya bisa memohon indulgensi untuk saya yang masih hidup, atau untuk yang mereka yang sudah meninggal. Tetapi tidak boleh untuk
yang masih hidup. Artinya harus berusaha masing-masing. Indulgensi itu seperti itu. Lalu apa tindakan-tindakan kita ya bisa kita lakukan sebagai baik pribadi maupun Romo harus gak pokoknya 2 hari kudu kejar ada sakramen tobat, tidak harus dalam satu. Apa gereja itu memberikan 1 tahun. Misalnya bulan Januari kemarin Ekaristinya di gereja tertentu, nanti Juni misalnya saya pengakuan dosa di gereja tertentu, lalu tindakan-tindakan amal kasih gerakan iman itu di bulan tertentu Desember boleh saja. Yang penting 1 tahun itu dalam hidup pertobatan. Itu lalu mungkin sedikit perkenalan. Udah ngomong panjang, sahak maneh katanya. Saya Romo Willy ya. Mungkin sudah kenal beberapa. Dulu Selen masih kecil. Sekarang juga tetap kecil. Cuma agak ngembang aja ya. Sekarang Romo Willy ya. Nah, saya Romo Willy pernah tugas di sini 2011. Saya ingat waktu itu pindah dari sini diantar mau deket-deket Lebaran sama Pak Dede diantar ke Martinus ya. Masih ingat 1 mobil aja waktu itu. Dia bilang, banyak yang nganterin, nggak usah. Lebaran repot. Begituan waktu itu Pak Dede dengan penuh kerelaan mengantar saya yang hina-hina ini. Ya, Martinus waktu itu kan karena saya bilang jangan banyak-banyak, kasihan ngantar karena waktu itu. Iya benar. Karena saya udah di drop kan kasihan saya harus mikirin mereka pulang ke dalam bagaimana ya. Saya udah enak-enak tidur, nanti mereka pulangnya bagaimana, bukan 1 aja. Itu saya ingat diantar Pak Dede. Nah, saya pindah ke Martinus setelah habisan diakon 2012 bulan Juli. Lalu Desember tanggal 5 itu 2012 saya terima imam Martinus mungkin beberapa sudah ada yang hadir ya. Lalu setelah itu saya tugaskan 1 tahun sana di Martinus di Kopo area. Lalu setelah itu saya dipindah ke HKY, Hati Kudus Yesus Tasikmalaya. 2,5 tahun di sana, lalu pindah lagi ke Filipina. Begitu ditarik ke Filipina, jual gorengan. Sambil beli gorengan, sambil belajar sedikit lah tentang formasi, tentang pendampingan pater. Pulang, dampingin sebentar, lalu pindah lagi ke Martinus. Lalu waktu itu jemput Romo Wahyu juga di sini ya. Romo Wahyu diantar sama Romo Wahyu sampai akhirnya tahun 2021. Tentunya waktu itu udah 2018 itu udah ada Bapak Posko mengatakan ayo coba daftar untuk beasiswa untuk sekolah. Saya juga makanya udahlah berangkatlah, baiklah. Di sana mau lulus mau itu pokoknya berangkat ya. Pokoknya pergi dulu gitu ya. Udah. Ternyata ya waktu itu saya telat mau ediput almarhum kasus itu telat kirimnya itu dapat di 2019 untuk 2020. Gitu ya. Hanya surat dari ketika dibilang kalau ada datang langsung dipulangi katanya. Lalu saya ya tahu itu harus cek kesehatan dulu. Atau besok itu harus cek kesehatan tiap tahun. Ini ada gempa gara-gara itu ya. Cek kesehatan terus itu tiap tahun. Akhirnya 2021 bulan Juni saya berangkat ambil dihukum gitu ya. Disuruh ngambil hukum gereja 3 tahun di sana dihukum, nggak salah dihukum karena memang saya disuruh belajar hukum gereja 3 tahun. 2024 kemarin selesai bulan Juni itu sudah beres, pulang. Lalu pulang, saya membantu Romo Tudi. Begitu sedang sakit di hospital pun, jadi bagaimana? Ada omongan gini, oke, saya di mana aja udah, udah beres studi mah, terserah mau ditempatin di mana. Lalu kebetulan diminta sama fakultas untuk mengajar juga, cari juga tempat yang dekat. Cikampek kan travel 45.000, 1,5 jam nyampe. Saya bolak-balik Bandung, tapi tinggal stay-nya itu di Cikampek.
sampai yang sekarang Romo Dwi itu ya. Jadi saya switch dengan Romo Dwi. Januari SK dapat di sini. 5 Januari serah terima dan sampai sekarang saya di sini. Nggak tahu berapa lama. Kalau dilihat dari ukuran timbangan sudah naik 4 kilo. Kita lihat ya. Satu bulan 1 kilo. Ini kira-kira biaya nih. Ya. Ini jadi kayaknya begitu. Saya takut naik timbangan. Tapi ya memang lebih tambah. Karena di sana itu tahun pertama itu sempat saya turun 10 kilo. Stres sebenarnya. Ngomong naon saya tanya. Mengerti? Sih. Baiklah. Dengerin burung berkicau punya ya. Walau mengerti tidak mengerti pokoknya sih ya. Iya. Nah ini ya, artinya saya senang bisa beberapa wajah itu saya masih kenal, beberapa juga baru saya kenal. Nah, kita saling kerjasama. Saya mudah-mudahan bisa, kalau ada kritik apa silakan ngomong aja langsung. Kalaupun apa ada perlu apa tolong bilang. Kadang saya perlu belajar juga. Kalau ada yang sakit, tolong jangan sungkan ya. Ngomong, saya butuh misalnya peminyakan siapa, ngomong saya tolong didoakan. Bilang saja jangan takut. Baik gitu ya. Peminyakan ngomong jangan mobil efektif gitu ya. Tidak, bukan seperti itu. Peminyakan itu adalah katakan itu kesadaran penyembuhan. Penyembuhan itu ada 2, obat, sudah spiritual dan penyembuhan. Kadang-kadang secara batin, secara fisik, secara peminyakan atau doa-doa yang lain. Tolong bantuannya kerjasama. Kalau ada apa kritik atau apa mangga. Kalau ada bantuan hal-hal yang lain, kalau misalnya mau pilih kesasar di mana, mau pilih kemana, tolong dibantuin untuk kami bisa mengembangkan. Itu terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan. Kalau nggak ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya boleh mendengar sedikit pemaparan tentang lingkungan Immanuel. Boleh? Kalau ini boleh, kalau mau lihat. Ngomongnya dari rumah dulu. Oke, boleh. Ini boleh dimatikan. Selamat datang. Woi, hebat deh. Saya di sini ya, pindah sini ya. Mana? Saya suruh betul. Mogok, silakan. Punten, ini kan. Aduh. Pertama-tama terima kasih Romo sudah bersedia hadir di sini. Selamat datang di Immanuel. Terima kasih juga buat semua yang sudah membantu. Ini ada ketuanya nih, ketua panitia. Silakan. Terima kasih. Kita repot-repot mengurusin Risa kali ini. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Tuan rumah juga. Iya, Cici, terima kasih. Tapi ini tempatnya kayak gudang. Aduh, sudah bersyukur kita dapat tempat di sini. Terima kasih Cici ya, telah berkati. Ini lingkungan kita kenalkan Romo. Area wilayah kita, Ci, tolong jelaskan Ci. Wilayahnya dari Bantuin saya. aduh kemarin saya aja bantuinnya udah ada yang mana bisa lihat. Wilayahnya Romo dari mulai sini apa ya Cikuray ke Ayarinya sebelah sini, jadi sebelah rumahnya ke BRI Sana yang Teresia ya. ya Teresia, udah gitu belok ke Ciledug, Sampai Ciledug. belok Ciledug sampai jajarannya Pak Ibu Inyo Ngalawe. Sampai sebenarnya ujung sana sih, ujung Gang Santang. Gang Santang sudah nggak ada umat. Tapi nggak ada umat sana Romo. Ada satu Romo
Oh, konflik. Kakak adiknya Pak Yawan di Gang Tangsi, Pak Andi stasiun itu. Kalau di sana Yang di Asia Asia tuh bukan. udah Asia ke sini. lagi. dari Asia. Enggak, Asia ke sini itu Immanuel. Asia ke sini sebetulnya harusnya itu harusnya Asia yang ke sana yang Yohanes Pembaptis, Ciecen segala kan. Yang Gunung Putri. harusnya dari Gunung Asia. Putri. Iya, Gunung Putri Emmanuel. Itu dibatasi kan di Selokan. Pak ada selokan pas itu tuh Bapak nggak tahu. Ada selokan udah ketutup toko sana tuh. Nah itu sebetulnya di situ tuh udah batasnya Immanuel. Ke sana tuh udah Teresia. Sebenarnya Immanuel tuh sedikit ngomong di areanya nggak ada Blok ini. nah, blok paling mudah ngebagiin gempa dan segalanya. Ya masih Terima kasih, Cek. ya jelas. Saya juga kurang jelas kamu soal wilayah. Nah, ini umat kita, Romo. Kita ada 33 kepala keluarga. Nah, kemarinnya sebenarnya 89 umat. Tapi sebarannya usia di atas 60 itu 32 umat atau 36%. Nah, 40-59, 23 umat. Nah, ini yang aktif, banyak kan ngomong. Nah, yang di bawah itu 29 itu sekitar 11%, dan di bawah 25 tahun itu 24%. Nah, mereka biasanya di sekolah atau di luar kota atau sedang usaha gitu, Romo. Jadi mereka kurang aktif dari gereja di kita gitu, Romo. Tapi masih terdaftar di sini, Asia. Nah, jadi usia tertua kita ada 97 tahun. Siapakah itu? Siapakah itu? Oma Diok ya, Nagesun. Nagesun nama Oma Diok. Nagesun 9. Tapi katanya sudah hampir 100 ya? 9. Tante Diok 95. Ya. Masih bisa, udah susah ikut gereja ya. Tante Sun udah nggak bisa, jadi memang di kursi tiap hari duduk di situ. Kalau Tante Giok masih bisa jalan, tapi juga nggak ke gereja. Dilayani komuni sama suster. Komuni ya. Jadi itu suster melayani kami dengan ini sama mamanya. Oke. Itu sama Cilalengnya. Enggak juga Tante Lela, enggak gitu, enggak di awal. Hanya Kita naiknya lansia itu. Iya, betul. Kita naiknya lansia. Nah, ini kegiatan lingkungan yang kita jalani sekarang, Romo, udah full ya setiap bulan. Kemudian panitia Paskah, terima kasih. Yang kemarin itu. Terus ada sukarelawan penerima tamu juga, terima kasih semuanya. Sama pertemuan rutin kami di Kamis di tiap 6. Rencana program lingkungan yang akan datang, semoga kita Amin. ada pertemuan BKSN sama Advent, mohon kehadirannya teman-teman. Ada Zirek lingkungan sesi 1 Juni. Yes. Semoga yang bukan acara aja Amin. yang ngomong. Amin. Kemudian siaran lingkungan sesi 2 di Oktober. Kita akan ngomongnya. Nah, ini pengurus lingkungan saat ini, Romo. Kita tuh banyak pendampingnya, Romo. Pak Handiman. Maniman. Terima kasih Pak Handiman. Tidak, pendamping kami. Pendamping atau penatua ini? Terus Cilenen juga. Oh, iya. Nah, Cilenen. Oke. Cilenen, terus Cilien juga masih jadi pendamping kami. Nah, intinya ada sekretaris kita, Sharon, bendahara, Dewi, dan Oh, saya siap. ketuanya Oke. sementara. Salah, Oh iya, 9 tahun. saat ini loh. 5 tahun gitu. Di kesempatan ini juga terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih buat ketua lingkungan yang sudah dan pengurus, termasuk semuanya kayaknya pengurus nih. Ini ya. Ya itu senior kita. Terima kasih. Ya mau ya, saya Selin Gunawan. Kemudian Cida juga pernah jadi ketua lingkungan. Ya, Cilana juga pernah jadi ketua lingkungan ya. Ditanyain periodenya pada nggak tahu. Kemudian ini mamanya Ya. Sharon, Maria Luna. Ya. Masih ingat dulu pas zaman Ya, saya. jalan Jadi ketua Cuma lingkungan. ya. Terakhir mah ini senior kita. Oh ya. Ya, Ada di mana-mana. ada di mana. Oke. Segitu aja Romo Udah, dari Kok. kami. Terima kasih Romo ya. Udah banyak. Boleh langsung doa makan? Kelihatan wajah-wajah penuh harapan.
Tapi harapan tidak Yang udah makan, ini udah nunggu kasih ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf ini panjang ini ya, memang dari tadi awalnya emang jalan salib bisa pakai ada katekese. Ngomong ini nggak berhenti lagi kata 15 menit sampai 20 menit. Ya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Amin. Kita bisa ketemu lagi, katekese, tanya jawab, kapanpun lah. Mau minta misa, mau minta katekese, apapun lah. Itu kita bisa kumpul lebih baik. Terima kasih, kami mohon mungkin ada yang doa makan. Mas Hanafi, kita tolong. Pak Dede Chandra. Waduh, Saya sudah lektor jalan salib tadi, Romo. Oh gitu. Nah, nggak apa-apa lah. Chandra. Digenapkan. Boleh. Ini ya pemilik lingkungan masih banyak. Ya, Pak Dede. Pak Dede, terima kasih. Jangan Terus aja, udah. Sebagai tuan ketua lingkungan, tuan ketua